Bapak Ibu, kita akan segera memulai coaching klinik hari ini. Untuk itu izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Hari Minggu pergi piknik, pikniknya memetik bayam. Bapak Ibu peserta coaching klinik, izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang Bapak Ibu partisipan yang berbahagia. Selamat datang dalam kegiatan coaching klinik peningkatan UKM ekspor di Room 2 dengan topik pengembangan dan perluasan pangsa pasar UKM berorientasi ekspor di masa pandemi. Di acara ini merupakan salah satu rangkaian Pekan INSW 2021. Bersama saya, Nindya Lika, yang akan memandu diskusi kita siang ini, dan telah hadir juga narasumber di Room 2, yakni Bapak Mahendra Purnama Yahya, analis muda perluasan pasar UKM Kementerian Koperasi dan UKM. Sedikit perkenalan mengenai Bapak Mahendra, beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor tahun 2012 dan Magister Administrasi Publik Universitas Brawijaya tahun 2018. Beliau pernah menjabat sebagai staf dana cadangan dan hibah asisten Deputi Permodalan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2014 hingga 2019. Dan di tahun 2019 hingga sekarang, beliau sebagai analis muda pada perluasan pasar UKM, asisten deputi kemitraan dan perluasan pasar Kementerian Koperasi dan UKM. Di mana salah satu tugasnya adalah melaksanakan promosi terutama pasar luar negeri melalui pameran dan bisnis matching UKM. Jadi jika hari ini kita akan membahas soal perluasan pasar UKM, kita bersama narasumber yang sangat tepat ya Bapak Ibu. Saya ingin menyapa dulu narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang Bapak Mahendra. Siang Mbak Nindi. Ya, apa kabar Bapak? Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas ya? Ya, suaranya terdengar dengan jelas Pak. Ya. Baik, mungkin langsung saja kita masuk ke sesi diskusi dan asistensi untuk rekan-rekan pelaku UKM ekspor nih Pak. Kepada Bapak Mahendra saya persilahkan. Terima kasih Mbak Nindi. Boleh slide saya di-share? Iya, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Mahendra dari perwakilan Kementerian Koperasi. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengembangan dan perluasan pasar UKM berorientasi ekspor di masa pandemi. Khususnya kalau misalkan kita lihat di era pandemi ini memang salah satu hal yang paling terdampak adalah UMKM. Seperti itu. Boleh next slide. Nah, kalau misalkan kita lihat dari struktur dan kontribusi UMKM di Indonesia, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 bisa dilihat pada slide bahwa 99,62% itu merupakan usaha mikro. Dan memang program-program pemerintah yang diinisiasi oleh khususnya Kementerian Koperasi itu bertujuan untuk menaik kelaskan UMKM, di mana dari mikro bisa naik ke usaha kecil bisa naik ke menengah, dan sampai akhirnya usaha besar. Dan jika kita lihat dari strukturnya, usaha kecil itu sebesar 0,3%, kemudian disusul dengan usaha menengah 0,06%, dan kemudian usaha besar itu 0,01%. Namun dari data tersebut bisa kita lihat bahwa kontribusinya terhadap lapangan pekerjaan itu sangat besar, yaitu 99,90%. Demikian pun juga dengan total tenaga kerja yang diserap oleh UMKM itu sebesar 96,9%. Namun dari kontribusi UMKM terhadap PDB nasional itu hanya 60,5%. Di sini bisa tergambar bahwa memang kontribusinya memang masih sangat besar. Namun tidak dipungkiri bahwa
usaha besar masih menjadi penyokong untuk penyerapan tenaga kerja dari PDB nasional. Kemudian terkait dengan kontribusi terhadap ekspor tadi sudah disebutkan bahwa kita masih kecil dibandingkan dengan negara-negara lain, yaitu sebesar 15,6% dibandingkan dengan negara maju lainnya itu hingga sampai 20%. Dan yang terakhir itu terkait dengan rasio kewirausahaan nasional kita juga masih terbilang harus ditingkatkan, yaitu sebesar 3,47%. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Thailand itu sudah sebesar 4,26%, kemudian Malaysia 4,74%, Singapura itu 8,76%, dan untuk negara-negara maju sudah mencapai lebih dari 12%. Nah, target pemerintah ini paling tidak kita bisa mengejar ketertinggalan setara dengan Thailand, yaitu sebesar 4,26%. Boleh next slide. Kalau kita berbicara lebih dalam terkait dengan kondisi dan tantangan ekspor UMKM di Indonesia, saat ini kondisi ekspor UMKM di Indonesia itu masih terbilang masuk dalam 5 besar. Ini tidak begitu mengecewakan, yaitu ranking 5 besar di negara-negara ASEAN. Kemudian kontribusi terhadap ekspor nasional itu 14,37%, dan yang masih harus dikejar adalah sebetulnya adalah bagaimana UMKM kita bisa terlibat terhadap nilai global, rantai nilai global yang masih 4,1%. Kemudian dari segi target kontribusi ekspor di Indonesia, pemerintah cukup optimis. Dari 2021 sebesar 5,7%, pencapaiannya nanti di 2024 itu ditargetkan sebesar 17,17%. Nah, ini tentunya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, dibutuhkan kolaborasi dari seluruh instansi, baik itu dari pemerintah maupun swasta, dan asosiasi juga termasuk dapat untuk meningkatkan perannya terhadap ekspor nasional. Kemudian terkait dengan sektor atau klaster dari produk unggulan, itu yang pertama ada tanaman pangan, kemudian perikanan dan peternakan, dan ekonomi kreatif. Nah, ini juga pemerintah juga punya concern yang sangat besar terhadap sektor-sektor produk unggulan ini, terutama di ekonomi kreatif. Jadi target pemerintah itu bukan hanya komoditas saja yang nanti akan ditingkatkan untuk nilai ekspornya, tetapi juga produk yang memiliki nilai tambah seperti ekonomi kreatif ini, seperti itu. Kemudian terkait dengan tantangan integrasi UKM dalam global value chain, di sini memang partisipasi UMKM Indonesia itu dalam GVC baru 4,1%, dibandingkan dengan Malaysia itu jauh sekali, yaitu 46,22%, Vietnam 20,1%, Thailand 29,6%, dan Filipina 21,4%. Ini tugas kita bersama untuk lebih meningkatkan lagi UMKM kita untuk masuk ke rantai pasok global. Kemudian dari permasalahan tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tingginya biaya logistik, inbound dan outbound. Ini salah satu yang menjadi isu yang sekarang sangat terjadi karena pandemi ini terjadi kelangkaan logistik, yaitu kontainer ya, terjadi kelangkaan kontainer. Kemudian rendahnya daya saing, peringkat ease of doing business Indonesia itu stagnan di peringkat 73. Ini berdasarkan data yang didapat oleh World Bank. Kemudian rendahnya pemenuhan sertifikasi internasional, akses terhadap digitalisasi, teknologi, dan inovasi itu juga masih menjadi tantangan bagi UMKM kita, terutama yang untuk yang sertifikasi internasional ini masih banyak pelaku-pelaku usaha yang belum memahami atau memenuhi standar. Nah, ini pemerintah khususnya Kementerian Koperasi juga memiliki program-program yang mendukung untuk UMKM kita memiliki kualitas yang sama dengan standar internasional. Kemudian rendahnya akses pembiayaan ini juga salah satu kendala, dan memang
rata-rata UMKM yang memiliki kualitas ekspor itu terkendala dengan akses pembiayaan, karena memang untuk pembiayaan ini memerlukan kolateral atau jaminan seperti itu. Kemudian juga ini juga yang perlu ditingkatkan adalah masih rendahnya kemitraan usaha kecil dengan usaha besar. Nah, ini program-program pemerintah juga sekarang mendukung peningkatan bagaimana bisa UMKM kita itu menjalin atau bermitra dengan usaha besar. Next. Kalau kita lihat berdasarkan dampak pandemi bagi UMKM, ini tadi saya sudah singgung di awal sedikit, gitu ya, bahwa 50% UMKM itu menutup usahanya, itu merupakan fakta. Jadi setengah dari UMKM itu terpaksa menutup usahanya, usaha menengah dan paling tidak terpengaruh oleh pengiriman produk yang terhambat, disrupsi, rantai pasok dan kontraknya dibatalkan itu sangat besar sekali, sebesar 50%. Kemudian 88% usaha mikro tidak memiliki kas atau tabungan atau kehabisan uang untuk operasional ya. Karena memang minimnya permintaan membuat terganggunya cash flow dari UMKM itu sendiri. Kemudian lebih dari 60% usaha mikro kecil mengurangi tenaga kerjanya. Nah, hal ini merupakan salah satu yang sangat dihindari, khususnya bagi pemerintah ini selalu berupaya agar UMKM ini selalu mampu untuk bertahan di masa pandemi, karena terkait dengan banyaknya UMKM, banyak juga tenaga kerja yang diserap oleh UMKM itu sendiri, dan kalau misalkan banyak yang kolaps begitu, maka akan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Dan kemudian dari hasil survei dampak UMKM yang kami lakukan, di sini terlihat bahwa kendala-kendala yang dialami oleh UMKM itu sendiri, bahwa sebagian besar itu adalah permintaan menurun. Jelas bahwa di masa pandemi ini permintaan menurun dikarenakan memang kebutuhan atau daya beli masyarakat itu semakin menurun gitu ya. Kemudian disusul oleh distribusi terhambat, itu terkait dengan kelangkaan kontainer dan istilahnya biaya logistik yang mahal seperti itu. Boleh next, Mbak. Nah, untuk menjawab tantangan atau permasalahan yang terjadi di saat pandemi, pemerintah memiliki intervensi melalui adaptasi dan pemulihan ekonomi. Itu baik dari hulu atau supply side-nya, pelatihan, dan terakhir itu di hilir. Di hulu sendiri ini kita ada dua. Yang pertama adalah jangka pendek dan jangka panjang. Dan di supply side ini intinya bagaimana program-program pemerintah itu bisa mendukung untuk meningkatkan kualitas dan daya beli masyarakat. Seperti halnya misalkan layanan konsultasi, terus kemitraan pasar tradisional dengan marketplace, kemudian juga relaksasi restrukturisasi kredit, pelindungan wirausaha, amnesti, subsidi pinjaman, banpres, itu juga salah satu yang dapat sebagai trigger atau pemacu untuk supply side-nya ini bisa recovery seperti itu. Kemudian di sisi pelatihan, kami juga melakukan webinar secara berkala, yaitu kita ada namanya Edu KUKM. Ini merupakan suatu platform pembelajaran terkait dengan akses pasar, terkait dengan kualitas, terkait dengan mekanisme ekspor. Itu Kementerian Koperasi memiliki platform sendiri bernama Edu KUKM yang bisa diakses oleh UMKM untuk meningkatkan kualitas dari produknya. Kemudian ada webinar Kakak Asuh UMKM. Jadi istilahnya ini program dari yang inisiasi Smesco, yang istilahnya dari UMKM yang sudah besar ini bisa bermitra dengan UMKM yang masih membutuhkan bimbingan seperti itu. Kemudian inkubator wirausaha dan pendampingan ini juga dirasa sangat penting untuk mendampingi UMKM untuk bertahan di masa pandemi. Kemudian di sisi hilir atau demand side, ini bagaimana upaya-upaya atau program-program pemerintah untuk meningkatkan pemasaran dari UMKM itu sendiri.
Dan di sini ada contohnya adalah halaman bela pengadaan LKPP. Jadi pemerintah itu khususnya Deputi UKM itu memiliki target yaitu 40% alokasi belanja pemerintah disuplai dari UMKM. Jadi produk-produknya itu masuk ke LKPP seperti itu. Kita dorong UMKM untuk masuk ke platform LKPP sehingga pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah itu berasal dari produk-produk UMKM, sehingga diharapkan dari ASN-nya sendiri nih, kementerian atau lembaga jika bisa mensupport UMKM, maka UMKM itu akan tumbuh seperti itu. Kemudian yang kedua dari sisi selain kementerian atau lembaga, kita juga bekerja sama dengan Kementerian BUMN, yaitu Kementerian BUMN memiliki platform namanya Pasar Digital atau Padi UMKM. Di sini juga sama, intinya untuk BUMN untuk pengadaan pengadaan barang dan jasanya itu sebagian besar disuplai oleh UMKM. Dan kebetulan pada bulan ini juga kami juga masih mengadakan event yang namanya Virtual Padi UMKM. Ini salah satu bentuk upaya kami juga kerjasama dengan Kementerian BUMN untuk mempromosikan produk-produk UMKM di Kementerian BUMN. Ini sudah ada, kalau tidak salah, ada lebih dari 16 BUMN yang sudah tergabung dalam platform ini, yang di-matchingkan dengan UMKM yang berada di binaan Kementerian Koperasi dan UMKM. Kemudian melalui gerakan onboarding UMKM, gerakan Bangga Buatan Indonesia. Ini memang di setiap kementerian sekarang diminta untuk bagaimana mendorong gerakan Bangga Buatan Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Kemenko Marves, dan Kementerian Koperasi sendiri telah mengadakan gerak Bangga Buatan Indonesia itu pada bulan April di Jawa Barat, partnernya pemerintah Jawa Barat. Jadi kita membuat suatu gerakan Bangga Buatan Indonesia, dan semua platform kita libatkan, baik itu dari Blibli, baik dari Tokopedia, Gojek, itu mengkampanyekan gerakan Bangga Gerakan Buatan Indonesia. Kemudian untuk program mendorong daya beli masyarakat, ini mungkin ini programnya lebih cocok untuk Kementerian Sosial ya. Dan dari hasil dari gerakan Bangga Buatan Indonesia secara nasional sebanyak 15,3 juta atau 23% UMKM sudah masuk ke dunia digital periode bulan Juli 2021. Boleh next. Nah, kalau kita lihat dari program-program yang dimiliki oleh Deputi, khususnya Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah bagaimana kita mendukung pembiayaan investasi bagi UMKM. Yang kedua, pengembangan SDM dan aparatur. Yang ketiga, pengembangan kawasan rantai pasok. Dan yang terakhir adalah kemitraan. Di sisi pembiayaan, kita coba mendorong penyediaan informasi akses pembiayaan dan investasi, skema bank dan non-bank. Ini kita bekerja sama mungkin dengan LPI ya sebagai partner untuk pembiayaan UMKM, dan bank komersial lainnya maupun dari Himbara dan bank swasta lainnya seperti itu, sehingga dapat UMKM dapat mendapatkan akses pembiayaan lebih luas. Di samping itu juga kami di Deputi UKM ada advokasi pajak. Jadi istilahnya untuk pelatihan pajak mungkin berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan atau Ditjen Pajak. Dan yang kedua adalah pengembangan SDM. Ini terkait dengan pelatihan, baik itu dari segi pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik dari pengembangan kompetensi dari UMKM-nya maupun dari aparatur. Aparaturnya ini di sini dimaksud adalah pendamping untuk UMKM. Kemudian yang ketiga, karena tadi saya sempat mention beberapa kendala yang dihadapi oleh UMKM adalah masih minimnya GVC ya, rasionya masih rendah. Ini kita mendorong bagaimana kita dapat mengidentifikasi klaster-klaster UMKM yang potensial untuk dimasukkan ke dalam rantai pasok perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Jadi dari standarisasi dan sertifikasinya itu kita bantu untuk memastikan bahwa kualitas produk UMKM yang
dibina oleh Kementerian Koperasi UMKM itu sesuai dengan standar yang ditetapkan usaha besar ataupun standar ekspor. Kemudian di sini juga ada rumah produksi bersama. Ini merupakan masih piloting project berdasarkan kerjasama dengan Bappenas di major project, dan factory sharing ini sebetulnya nantinya dapat meningkatkan skala ekonomi dari UMKM itu. Jadi kalau misalkan masih terpecah-pecah UMKM di suatu desa, misalkan salah satunya pengusaha rempah gitu ya, karena sendiri-sendiri mereka tidak bisa melakukan meningkatkan skala ekonominya. Tapi kalau misalkan bergabung memiliki factory sharing, ini bisa meningkatkan skala ekonomi yang ada di UMKM itu sendiri. Kemudian terkait dengan kemitraan dan peluasan pasar, ini kebetulan di bagian saya, dan tugas fungsinya sebetulnya untuk meningkatkan kemitraan melalui usaha besar dan pameran, baik itu offline maupun online. Kemudian kami juga ada business matching. Kemudian ini juga untuk terkait dengan pelibatan dan digitalisasinya juga kami juga melibatkan Kementerian BUMN dan LKPP untuk meningkatkan jumlah UMKM onboarding khususnya untuk pengadaan barang dan jasa baik itu di pemerintah dan Kementerian BUMN. Boleh next. Nah, ini beberapa dukungan perluasan pasar ekspor yang sedang dan akan kami lakukan, dan pada tahun ini karena melihat beberapa kendala yang ada di UMKM terkait dengan ekspor, Kementerian Koperasi UKM khususnya Deputi UKM memiliki satuan percepatan pengembangan UKM ekspor, Satgas. Jadi kami membentuk Satgas ini, tujuannya adalah untuk peningkatan kontribusi ekspor UMKM dari 17% di tahun 2024. Nah, kami itu berkoordinasi karena ada sekitar 15 kementerian atau lembaga yang menaungi UMKM. Kami mencoba mengkolaborasikan kementerian dan lembaga tersebut untuk dibagi berdasarkan pokja-pokja nih. Jadi istilahnya kalau misalkan ada UMKM yang memiliki kendala di perizinan, itu sudah ada pokjanya sendiri, kemudian di logistik, ada di pengembangan UMKM, ada di pengembangan pasar, pembiayaan, dan pengembangan ekspor. Nah, ini ada 15 kementerian dan lembaga yang terlibat seperti itu. Kemudian next, boleh Mbak? Nah, kami juga melihat bahwa kita bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Agama melihat potensi haji yang cukup besar per tahun itu sampai 221.000 jemaah haji. Maka kami berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan, Kadin, dan Kementerian Agama untuk bagaimana UMKM kami itu bisa terlibat dalam rantai pasok pengadaan umroh dan haji untuk pemenuhan kebutuhan haji. Nah, ini berdasarkan nota kesepahaman bersama perizinan konsolidator yang ditandatangani 13 Januari, kerjasama ini sudah ditandatangani nota kesepahamannya, dan pada 8 April lalu kami juga istilahnya bekerja sama dengan Kadin dan ITPC Jeddah dan Kementerian Perdagangan itu mengadakan virtual business matching yang melibatkan 5 UMKM kami gitu ya. Jadi ada khusus untuk kebutuhan haji itu teh, ada sambal, ada keripik, dan ada rendang gitu ya. Jadi karena saking banyaknya masyarakat Indonesia yang pergi haji setiap tahun, dan kebetulan pangsa pasarnya di luar Indonesia, maka istilahnya untuk pemenuhan kebutuhan UMKM-nya tersendiri itu juga dikhususkan untuk orang Indonesia seperti itu. Jadi produk-produknya juga dari Indonesia seharusnya bisa disuplai, bukan dari mereka di negara Saudi sendiri seperti itu. Jadi kita bantu untuk supply, dan selain business matching, kami juga ada pelatihan terkait dengan tata cara prosedur ekspor,
kemudian pemahaman dan pemenuhan atas regulasi ekspor, sertifikasi, kemudian packaging dan labeling ini yang paling penting untuk memperluas pasar, khususnya di pasar Arab Saudi. Seperti itu. Next, Mbak. Nah, ini tahun ini juga ini merupakan inisiasi kami untuk pengiriman sampel, fasilitasi UMKM Merdeka, pengiriman sampel produk ke pasar global. Jadi kami berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri, KJRI, KBRI, dan Diaspora Indonesia. Kami melakukan inisiasi pengiriman sampel. Dan Gurita ini merupakan platform logistik yang yang membantu UMKM untuk mendistribusikan pengiriman sampelnya. Dan kita juga istilahnya mengirimkan sampelnya itu ada sekitar 6 negara yang kami akan inisiasi tahun ini. Yang untuk piloting project-nya ini kami baru berhasil di Australia dan Amerika, dan bekerja sama dengan Dinas Provinsi Bali seperti itu. Dan untuk pembiayaan sampelnya ini kami didukung penuh oleh Bank BRI seperti itu. Boleh next, Mbak. Nah, untuk mendorong promosi secara digital, kami juga bekerja sama dengan Semesta. Semesta ini merupakan program dari GIZ dan ASEAN Sekretariat untuk sebagai platform informasi ekspor yang bertujuan untuk membantu mempertemukan antara UKM di Indonesia dengan UKM di ASEAN khususnya, yang berisikan dengan informasi-informasi yang dibutuhkan baik itu buyers maupun UMKM terkait dengan pasar ekspor, informasi pembiayaan, pelatihan, sertifikasi, dan link persyaratan negara tujuan ekspor. Nah, melalui platform ini kami juga sering melakukan reguler business matching khususnya di negara-negara ASEAN untuk memasarkan atau mempromosikan produk-produk Indonesia di negara ASEAN. Nah, hal-hal ini merupakan kerjasama di lingkup-lingkup negara nih, ada multilateral maupun bilateral, itu kami juga mendukung. Seperti halnya kemarin juga kami baru mengadakan business matching juga di anggota Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Filipina atau BIMP IAGA untuk produk-produk olahan kelapa seperti itu. Nah, ini hal-hal ini yang pemerintah atau Kementerian Koperasi dorong ke depan melalui kolaborasi berbagai pihak untuk mendukung dan mempromosikan serta memperluas pasar di baik di dalam maupun di luar negeri. Boleh next, Mbak? Ya, terima kasih kesempatannya, Mbak Nindi. Mungkin kita lebih banyak berdiskusi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Mahendra atas pemaparan materinya. Kalau boleh saya sum up sedikit, tadi sudah dijelaskan bahwa kontribusi UMKM ini sangat besar untuk perekonomian Indonesia, terlihat dari data kontribusi UKM terhadap PDB, lalu juga sudah dijelaskan tadi terkait kondisi ekspor UKM di Indonesia saat ini, lalu dijelaskan juga terkait tantangan yang dihadapi UKM seperti tingginya biaya logistik, rendahnya daya saing, rendahnya akses pembiayaan, dan rendahnya kemitraan. Lalu pandemi COVID-19 yang sangat berdampak bagi UKM. Untuk itu diperlukan intervensi pemerintah dalam pemulihan ekonomi, baik dari hulu sampai ke hilir. Jadi sudah ditawarkan tadi beberapa program atau kegiatan dari Deputi UKM, baik dari sisi pembiayaan dan investasi UKM, lalu pengembangan SDM, pengembangan kawasan dan rantai pasok UKM, dan kemitraan, serta perluasan pasar. Baik, mungkin langsung saja bagi rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui kolom chat atau menggunakan fitur raise hand jika ingin bertanya secara langsung. Dipersilakan kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan.
Baik, kalau begitu mungkin saya dulu nih Pak yang bertanya duluan ya. Siap Mbak, mungkin butuh untuk pertanyaan pancingan mungkin ya, biar. Iya. Tadi di slide terakhir itu ada sistem katalog promosi digital Semesta. Itu kita akses di mana sih Pak? Terus itu aplikasinya berbayar nggak sih? Ada kayak premium member nggak sih? Atau gimana gitu? Gimana cara akses aplikasi itu? Oke, untuk cara mengakses Semesta itu ada di portalnya semesta kemenkopukm.go.id. Di situ merupakan platformnya tidak berbayar. Sebetulnya ini proyek yang dilakukan inisiasinya oleh GIZ, lembaga nirlaba dari Jerman, dan bekerja sama dengan ASEAN Sekretariat. Dan kita bekerja sama itu untuk mempromosikan secara digital gitu ya. Jadi istilahnya produk-produk UKM yang ada di sebagai binaan Kementerian Koperasi UKM itu dirilis di platform tersebut. Kemudian selain mempromosikan juga kita juga aktif untuk melakukan bisnis matching, kemudian pameran secara virtual atau online, kemudian juga ada webinar seperti itu. Informasi-informasi itu terintegrasi dalam satu platform yaitu Semesta UMKM, dan ini free bagi UMKM yang istilahnya mau mendaftar atau melakukan meningkatkan promosi melalui digital, khususnya di negara-negara ASEAN seperti itu. Terima kasih. Oh, berarti jadi Semesta ini sudah gratis, fiturnya banyak lagi ya untuk Iya, UMKM-nya, betul Mbak. Pak. Betul. Jadi istilahnya bisa dimanfaatkan oleh semua UMKM yang istilahnya pede nih untuk apa namanya mempromosikan produknya di luar negeri seperti itu, khususnya di negara ASEAN. Berarti untuk UKM pemula ini bisa langsung akses katalognya ya Pak? Ada nggak untuk pelatihan benar-benar pemula gitu, baru mau belajar memasarkan produknya ke pasar global? Gitu? Untuk pemula bisa saja Mbak langsung ke platformnya gitu ya. Cuman ada beberapa kriteria memang yang harus dipenuhi, termasuk terkait dengan sertifikasi seperti itu ya. Mungkin kalau misalkan masih pemula banget, itu karena Kementerian Koperasi UMKM ini baru restrukturisasi, jadi istilahnya pengembangan atau pembinaan UMKM itu berdasarkan tadi klasifikasi skala usahanya. Jadi ada deputi mikro, ada deputi web UKM, ada deputi untuk pengembangan SDM-nya, ada perkoperasian. Nah, itu istilahnya untuk yang mikro-mikro mungkin yang butuh sertifikasi masih dalam tahap awal nih, itu bisa ke deputi mikro gitu. Tapi kalau untuk yang deputi UKM memang untuk yang skalanya memang sudah advance, istilahnya untuk ready atau untuk promosi untuk di pasar ekspor seperti itu. Baik, terima kasih Pak Mahendra. Ya. Jadi untuk rekan-rekan UKM langsung saja kalau yang mau tahu aplikasinya bisa langsung ke semesta.kemenkopukm.go.id untuk akses aplikasinya, karena di sana ada kegiatan dan info pelatihan, akses pasar, portal UKM ASEAN, dan masih banyak lagi. Dan yang penting adalah fitur-fiturnya gratis, nggak ada yang berbayar ya. Baik, apakah sudah ada yang ingin bertanya? Gitu. Jadi kita diskusi-diskusi aja, karena ini coaching klinik, jadi lebih banyak diskusi. Jadi saya persilahkan untuk rekan-rekan UKM bagi yang ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat atau gunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung. Sini saya mau nanya, ada dari UKM yang istilahnya perlu untuk perluasan atau promosi pasar seperti itu, mungkin bisa sharing atau diskusi.
Bapak Sigit Cahyono sepertinya ingin bertanya. Oh, ini sudah ada yang raise hand. Ya, kepada Bapak Ratu Sewu disilakan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Mahendra, Mbak Nindi ya. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mungkin saya minta tadi ada 3 sektor unggulan UMKM ya, yang untuk ekspor ada tanaman pangan, perikanan dan peternakan, kemudian ada ekonomi kreatif. Ini di mana kita bisa akses info ya, misalnya contoh tanaman pangannya apa aja sih yang menjadi unggulannya, tanaman pangan apa, terus negaranya mana aja sih yang menjadi tujuan ekspornya gitu ya. Ini di mana bisa kita dapatkan datanya. Begitu juga misalnya untuk perikanan dan ekonomi kreatif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengenai standarisasi dan sertifikasi sistem manajemen mutu. Nah ini terus terang memang kita nih UMKM ini tidak terinfo kira-kira sertifikasi apa saja yang diperlukan supaya UMKM ini bisa melakukan atau ekspor ya ke luar negeri gitu ya. Contoh misalnya di bisnis sepatu ya, UMKM gitu, Septisus ya, untuk masuk ke pabrik-pabrik besar saja kita memang perlu yang namanya SNI. Sedangkan untuk pengurusan SNI ini ya lumayan lama prosesnya gitu ya, dan biayanya juga tidak sedikit gitu. Apakah ada juga program-program dari kementerian nih untuk mendukung, mempermudah program standarisasi dan sertifikasi sistem manajemen mutu ini bagi UMKM? Baik, itu saja. Terima kasih. Terima kasih dengan Bapak Ratu Sewu ya tadi ya? Betul Pak. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Ini ada 2 pertanyaan ya. Saya jawab yang pertanyaan pertama dulu terkait dengan kira-kira dari produk-produk unggulan seperti tanaman, ekonomi kreatif, dan perikanan itu mencari informasi terkait dengan kebutuhan pasar di luar negeri itu bagaimana caranya seperti itu ya. Sebetulnya kami juga sedang melakukan pemetaan potensi market baik itu dalam dan di luar negeri, dan terkait dengan potensi tersebut sebetulnya kalau misalkan kita mau menganalisa lebih dalam kebutuhan market apa yang ada, itu sebetulnya ada namanya trade map Pak, trademap.org. Itu dia merupakan satu platform yang bisa memberikan informasi baik dari ekspor Indonesia ke luar negeri maupun buyers, itu juga sampai detail buyers itu juga ada Pak di trademap.go.id. Nah itu platform itu memang platform global Pak, dan bisa dimanfaatkan sebetulnya sangat bermanfaat bagi UMKM yang ingin mengetahui pemetaan atau mapping produk-produk unggulan Indonesia ataupun produk yang diminati di pasar internasional seperti itu. Kemudian juga terkait dengan standarisasi dan sertifikasi, Kementerian Koperasi memiliki program untuk meningkatkan daya saing. Itu kalau misalkan kita ada 2 nih Pak sekarang untuk untuk programnya, itu ada di Deputi Mikro yang istilahnya memang untuk skala UKM yang masih mikro dan membutuhkan sertifikasi minimal, kalau mikro kan ada PIRT ataupun halal seperti itu ya, ataupun SNI itu bisa di mikro. Nah, kalau untuk yang di Deputi UKM, sertifikasinya udah lebih ke arah pasar global, Pak. Jadi seperti CCP, terus istilahnya BRP, terus organik, kemudian ada ISO seperti itu kami juga memfasilitasi. Nah, untuk info yang
bagaimana untuk mengakses, kami mau daftar nih untuk sertifikasi di Kementerian Koperasi dan UKM, itu bisa selalu terus pantau Pak di Instagram Kemenkop UKM. Di sana istilahnya kalau misalkan kita setiap tahun ada pembukaan untuk sertifikasi, baik itu sertifikasi yang usaha mikro maupun usaha yang sudah memasuki pasar global seperti itu. Demikian Pak, mungkin ada yang butuh konfirmasi atau penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, cukup Pak. Terima kasih Pak Mahendra. Baik, terima kasih Pak Ratu Sewu atas pertanyaannya. Ini ada lagi pertanyaan dari kolom chat dari Bapak Zulfikar. Pertanyaannya, untuk mengetahui potensi barang yang laku di negara tujuan, dapat menggunakan tools atau dataset apa, Pak? Nah, ini tadi sudah saya bahas sedikit ya di awal. Jadi memang kalau misalkan kita mau menggali informasi secara pribadi, itu tadi saya sempat mention di threatmap.org, itu sangat lengkap terkait dengan tools maupun data-data yang ingin kita cari, termasuk dengan sebetulnya produk yang diekspor dari Indonesia ke Argentina misalkan, apa saja sih seperti itu bisa terlihat gitu. Kemudian dari misalkan jika kita istilahnya kesulitan untuk melakukan tools itu, kami juga istilahnya juga di Kementerian Koperasi juga sekarang lagi menginisiasi untuk pemetaan dan potensi pasar ekspor, cuma belum rilis ya Mbak, dan kemungkinan juga dari kita juga selalu berkoordinasi dengan ITPC ataupun KBRI yang ada di sana sebagai salah satu perluasan atau perpanjangan tangan pemerintah Republik Indonesia untuk mempromosikan produk-produk UKM. Biasanya dari ITPC atau Kemendak itu dia ada kajian atau analisa terkait dengan potensi pasar baik itu dari di Eropa, Amerika ataupun Asia. Biasanya dia ada rilis untuk kajian seperti itu. Demikian, Mbak, dari Pak Zulfikar ya, kalau ada butuh konfirmasi lagi. Ya. Baik, terima kasih Pak Mahendra. Mungkin saya bisa cantumkan link threadmap di kolom chat ya. Bagaimana Pak Zulfikar? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah cukup? Baik, terima kasih Pak Zulfikar. Baik, mungkin ada rekan-rekan UKM lagi yang ingin bertanya. Masih dibuka sesi pertanyaannya. Silakan bertanya melalui kolom chat atau menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung. Untuk website Threadmap tadi sudah saya share melalui kolom chat. Jadi silakan bisa langsung kunjungi websitenya. Itu dari Pak Runi ya, Pak Runi apa Bu Runi nih? Bu Runi Palar. Kayaknya silakan kepada tadi Pak Runi atau Ibu Runi ya tadi. Kalau jika ingin bertanya secara langsung bisa langsung unmute videonya.
Baik, sekarang sudah masuk lagi pertanyaan baru melalui kolom chat. Pertanyaannya dari Mbak Riza. Bagaimana caranya dari KUKM melakukan sosialisasi terkait perluasan pasar UKM ini, khususnya bagi UKM-UKM yang ada di daerah, di mana akses terhadap informasinya terbatas. Terima kasih. Wah, saya setuju nih. Gimana KUKM melakukan sosialisasi di daerah, khususnya yang aksesnya terbatas nih, Pak. Jadi gimana? Ya, terima kasih Bapak Riza ya terkait dengan bagaimana KUKM melakukan sosialisasi terkait dengan perluasan pasar UKM di daerah. Nah, sebetulnya ada dua cara yang kami lakukan. Biasanya kami lakukan itu melakukan informasi atau berkoordinasi dengan dinas melalui dinas biasanya, ataupun dengan platform nasional yang kita miliki, baik itu sosial media Kementerian Koperasi UKM. Itu kami juga sering melakukan publish terkait dengan informasi sosialisasi di sosial media dimiliki oleh Kementerian Koperasi UKM. Jadi sering-sering saja pantau informasi yang ada di Instagram ya, terutama Instagramnya Kementerian Koperasi dan UKM. Di situ biasanya kami kalau misalkan ada pameran, itu kami melakukan open call di di Instagramnya Kementerian Koperasi dan UKM, dan semua daerah maupun UKM itu istilahnya terbuka untuk mendaftar seperti itu. Memang karena jumlahnya memang banyak gitu ya UMKM di Indonesia, dan istilahnya yang mendaftar juga banyak, jadi kami melakukan seleksi dan kurasi terlebih dahulu nih untuk target-target atau istilahnya pameran-pameran yang akan dilakukan seperti itu. Jadi kita sesuaikan dulu terkait dengan standarnya, kualitasnya seperti apa, seperti itu. Jadi istilahnya dari UMKM-nya juga harus sudah siap seperti itu. Terima kasih, Pak Riza ya. Mungkin ada pertanyaan atau konfirmasi. Mbak Riza kayaknya, Pak. Oh, Mbak Riza, sorry. Ya, bagaimana Mbak Riza? Apakah ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan lagi? Mohon izin. Ya, silakan. Mohon izin Pak Mahendra. Sebelumnya terima kasih Pak sudah berkenan menjawab. Tapi saya masih penasaran Pak. Tadi kan dibilang kalau misalnya UKM-UKM yang di daerah ini bisa melihat di website ya atau di media sosial dari KUKM. Tapi bagaimana Pak kalau misalnya di daerah-daerah tuh yang kira-kira tidak melek teknologi tapi memiliki bisnis yang potensial seperti itu Pak? Apakah ada sosialisasi sampai ke daerah-daerah terpencil seperti itu Pak? Mohon infonya. Terima kasih. Oh baik, untuk selama ini sih memang kami koordinasi dengan Pemda ya, baik di kota maupun kabupaten kota seperti itu. Dan memang kalau untuk daerah-daerah yang masih belum tersentuh oleh oleh teknologi seperti itu, kami juga beberapa misalkan ada pelatihan atau ini kami juga sering melakukan pelatihan-pelatihan di daerah-daerah misalkan di daerah Papua, di daerah timur yang memang memerlukan pembinaan atau pendampingan UMKM. Dan kebetulan juga Kementerian Koperasi dan UMKM ini kan ada yang namanya PLUT ya, Pusat Layanan Usaha Terpadu seperti itu, dan itu merupakan salah satu perpanjangan tangan nih dari Kementerian Koperasi dan UMKM untuk melakukan pendampingan usaha kecil dan menengah, terutama usaha mikro ya. Usaha mikro itu sangat istilahnya sangat membutuhkan untuk pendampingan. Itu kalau tidak salah istilahnya sudah tersebar PLUT di daerah-daerah termasuk di kabupaten kota, sehingga untuk daerah-daerah yang memiliki yang belum tersentuh itu bisa melakukan konseling atau pendampingan atau sosialisasi terkait program-program kementerian itu di PLUT seperti itu. Selain juga dinas ya, terutama ya, kita selalu berkoordinasi terkait program dengan
Dinas Koperasi Usaha Kecil UKM, baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota. Seperti itu. Siap. Izin tanya lagi, Pak. Berarti kalau PLUT ini bentuknya seperti apa, Pak? PLUT itu jadi seperti pusat pelatihan. Jadi ada bangunannya. Oh, balai pelatihan gitu ya? Ya, betul. Oh, siap, jadi balai siap. pelatihan. Kemudian biasanya kita kolaborasi sama Pemda. Pemdanya itu biasanya untuk penyediaan lahan, kami istilahnya untuk pembangunan PLUT tersebut, dan isi atau konten dari PLUT itu, baik itu pendamping, istilahnya untuk program pelatihan, itu istilahnya dari Kementerian Koperasi UKM yang melakukan atau mengisi konten dari PLUT ini. Pengembangannya mau seperti apa, dari misalkan pembiayaan, dari segi istilahnya perluasan pasar, kemudian pengembangan SDM, baik itu kualitas dan sertifikasi seperti itu, ada pendampingnya, dan istilahnya itu juga kita hire gitu Mbak untuk pendamping di daerah juga. Seperti itu. Siap, jelas Pak. Terima kasih Pak sudah berkenan menjawab. Terima kasih Mbak Riza atas pertanyaannya. Berarti jadi di setiap daerah itu untuk memperluas sosialisasinya Kemenkop punya pusat sendiri ya Pak ya, pusat pelatihan yang memfasilitasi pelatihan untuk UKM. Saya dari pertanyaan Mbak Riza tadi, saya jadi mau ingin bertanya juga, itu kan di medsosnya Kemenkop itu, kalau nggak salah tadi, untuk ikut sosialisasi itu UKM harus daftar, karena tingginya pendaftaran untuk itu diperlukan kurasi terlebih dahulu UKM mana yang bisa mengikuti kegiatan tersebut. Di sini Pak Mahendra bisa bocorin nggak kriteria seperti apa yang membuat UKM itu bisa ikut kegiatan dari Kemenkop UKM ini? Mungkin bisa dibagikan. Ya, terima kasih Mbak Nindi. Sebetulnya dari tadi yang sempat saya jelaskan itu kita sekarang sudah berdasar pembagian untuk struktur organisasi Kemenkop ini di pusat memang sudah disesuaikan dengan skala usaha UMKM. Jadi istilahnya terkait dengan program-program untuk pengembangan usaha mikro yang masih kecil-kecil, istilahnya usaha kelontong, usaha gorengan atau apa gitu ya. Jadi bisa mendaftar ke program-program yang dimiliki oleh Deputi Usaha Mikro, itu terkait dengan sertifikasi PRT-nya, kemudian izin usaha mungkin ya, OSS atau seperti itu bisa mendaftar ke Deputi Usaha Mikro. Di situ juga istilahnya juga kami setiap deputi juga ada program-programnya, itu juga selalu mempublish di sosial media Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, kalau di saya di Deputi UKM itu memang target yang menjadi binaan itu memang untuk usaha yang memang dengan skala usahanya itu omsetnya itu 1 sampai 2 miliar. Terlihat sepertinya besar ya, karena memang untuk segmennya istilahnya diprioritaskan ya untuk UKM yang telah memiliki pasar ekspor seperti itu. Jadi istilahnya untuk pelatihan ataupun sertifikasinya itu juga istilahnya disesuaikan. Misalkan tadi yang saya bilangkan terkait dengan omset, kemudian dia sudah memiliki badan usaha dan sudah memiliki bukan reseller ya. Jadi istilahnya kami mendorong untuk UKM yang memang UKM produktif dan memang memproduksi produknya itu sendiri, bukan reseller, dan kemudian telah memiliki perizinan tentunya, dan minimal istilahnya udah ada sertifikasi awal lah, misalkan BPOM atau halal seperti itu. Dan kalau misalkan pun belum, itu istilahnya nanti bisa difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi seperti itu. Demikian, Mbak. Ya, baik Pak. Berarti intinya harus seenggaknya punya sertifikasi dulu ya, baru bisa ini. Ya, minimal sertifikasi di nasional dulu lah, Mbak. Karena itu syarat awal kita memasarkan produk di dalam negeri kan. Jadi kalau misalkan kita mau berbicara memperluas pasar ke luar negeri, kita harus istilahnya ini dulu nih, menaklukkan pasar di dalam negeri dulu,
baru bisa diekspansi ke sana. Oh iya sih, benar sih Pak, saya setuju. Jadi perkuat dulu yang di dalam negerinya ya, baru bisa kita menembus pasar ekspor gitu ya. Ya, Nggak betul. bisa langsung tiba-tiba aku mau ekspor aja gitu, tapi sertifikasi belum ada. Jadi intinya harus persiapannya juga harus matang gitu ya untuk bisa memasarkan produk ke pasar global. Mungkin rekan-rekan UKM di sini, oh baik, sudah ada yang bertanya nih. Baik, dari Bapak Iman. Pertanyaannya adalah, apakah trader bisa difasilitasi, Pak? Karena tidak semua produk ekspor berbasis produksi. Ada juga yang raw material. Bukan, Pak Mahendra. Ya, sebetulnya kalau untuk trader itu juga ada beberapa sih, Pak. Jadi kita lihat juga, maksudnya terkait dengan perizinan atau badan hukum trader tersebut. Jadi sebetulnya dari trader tersebut apakah bisa memiliki atau nilai tambah dari UMKM. Jadi misalkan dia sebagai agregator nih UMKM yang ada di daerahnya itu juga bisa, karena istilahnya kalau misalkan kita melihat dari skala ekonomi, terkadang kan jumlah permintaan dari buyer luar negeri itu kapasitasnya itu sangat besar kan. Jadi kalau misalkan kita melihat kecil-kecil dari UMKM ini craft, apalagi craft yang istilahnya handmade, itu produknya untuk mencapai skala ekonomi itu kan sangat sangat susah kan. Jadi istilahnya mau nggak mau dari UMKM yang kecil-kecil ini harus bergabung menjadi ke dalam satu payung gitu ya, baik itu koperasi ataupun lembaga. Itu bisa aja sih kalau misalkan memang dari dari badan usaha atau lembaga tersebut atau disebutnya agregator tersebut membina ya istilahnya, memiliki nilai tambah, memberikan nilai tambah terhadap UMKM seperti itu, ke UKM itu. Baik, kepada Bapak Iman. Oh ya, berarti sudah jelas sepertinya. Jadi, baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau mungkin sharing pengalamannya menjadi UKM yang ingin memasarkan produknya ke pasar global, apakah ada kendala dan tantangannya seperti apa? Mungkin bisa di-sharing di sini, mungkin bisa langsung diskusi dengan Pak Mahendra. Silakan, mungkin ada yang ingin sharing gitu. Kita sharing-sharing aja, kita diskusi tentang pengalamannya. Bisa langsung bertanya di kolom chat atau gunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Sigit. Iya, mau bertanya ini Bu. Saya kan hampir 2 tahun ini ya menggeluti di bidang pupuk organik dari kotoran kambing dan juga ada media tanamnya. Dan saya juga ini baru merintis belum lama lah ya, sekitar hampir 2 tahun lah. Dan bagaimana cara-caranya untuk memasarkan, saya tidak memuluk-muluk untuk ke ekspor, tetapi saya menginginkan adalah lokal dulu. Kebetulan saya berdomisili di Purwakarta dan kendala saya di sini adalah belum adanya bimbingan juga dari instansi setempat dan juga bagaimana cara mengenalkan lebih luas lagi produk saya ini baik di kota saya sendiri Purwakarta dan juga luar kota, khususnya ya Jawa Barat lah. Demikian Bu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Mahendra. Ya, terima kasih Mbak Nindi. Ini Pak Sigit ya tadi ya. Ada pengusaha ya pupuk organik ya. Jadi memang bagus Pak kalau misalkan untuk pasar ini Pak. Jadi gini Pak, sekarang itu kan kita
khususnya di global gitu ya, sedang menggerakkan istilahnya untuk SDGs, dan salah satunya adalah untuk produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, salah satu produk Bapak ini merupakan organik kan, jadi istilahnya mendukung apa namanya ramah terhadap lingkungan seperti itu. Dan sekarang banyak juga yang pengusaha-pengusaha di bidang organik yang memang mengarahkan apa namanya pertaniannya itu menggunakan pupuk-pupuk organik. Nah, sehingga kalau menurut saya Bapak istilahnya fokus terhadap pemasaran produk itu bisa melalui ini Pak Gapoktan atau kelompok-kelompok pertanian yang memang memiliki ketertarikan di pengembangan pertanian yang berbasis organik, sehingga sangat apa namanya ya, sangat sejalan dengan usaha Bapak, dan pelakunya sudah cukup banyak gitu Pak, seperti itu. Dan mungkin dari kalau untuk pupuk organik ini mungkin bisa di apa ya, bisa dikembangkan gitu ya Pak ya, apa namanya, packaging atau kemasan yang menarik seperti itu. Jadi istilahnya ini memang pupuk-pupuk organik, tidak menggunakan bahan kimia apapun, sehingga di hal-hal tersebut itu yang bisa apa ya namanya, ditunjukkan atau ditampilkan oleh produk Bapak seperti itu. Kalau boleh tahu sudah dipasarkan kemana saja Pak produknya? Sementara ini saya masih utamanya di Kota Purwakarta, hanya saya melalui lewat WA Group aja. Ya, ada melalui teman yang ada yang di Jakarta, yang Bekasi, ada yang di Bandung. Ya itu skala kecil aja Pak, tidak apa, belum skala besar gitu ya. Dan saya juga menginginkan selain juga ini organik tanpa kimia, kita benar-benar mengutamakan, dan labelnya juga memang kita sudah kemasan sudah ya cukup menarik lah. Hanya kendalanya ini akan adalah pemasaran juga, memang kita juga selain pemasaran juga butuh modal kan. Nah seperti itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau nggak salah di Purwakarta juga ada PLUT Kementerian Koperasi dan UMKM Pak. Mungkin kalau misalkan Bapak ada waktu, mungkin bisa main-main ke sana terkait dengan apa namanya, terkait dengan kendala ataupun ada hal-hal yang bisa didiskusikan gitu Pak. Itu free Pak, semuanya gratis bagi UMKM. Memang sih kalau misalkan untuk bantuan alat dan apa namanya teknis seperti itu kami belum bisa apa ya namanya fasilitasi, cuman kami bisa istilahnya ke arah mana sih untuk pemasarannya, dan istilahnya dari segi apa namanya saran atau ini apa namanya untuk labeling itu bisa berkonsultasi dengan pendamping di PLUT seperti itu. Atau di dinas mungkin udah pernah berdiskusi. Kalau di dinas saya belum Pak, saya belum ke sana, saya hanya baru lewat ini aja lah, teman-teman terdekat aja melalui WA Group aja, belum sampai ke sana. Pak, mungkin kalau ada waktu ya Pak main ke PLUT Pak. Iya. Untuk diskusi dengan pendamping UKM. Iya. Ya, baik. Pak Sigit, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa tadi bisa langsung mungkin coba berkunjung ke pusat layanan PLUT tadi, pusat layanan usaha terpadu di pusat layanan usaha terpadu terdekat untuk berkonsultasi bagaimana perluasan pasarnya. Sukses selalu untuk usahanya Pak Sigit. Ya, sama-sama Bu, mudah-mudahan sukses. Saya minta doanya juga, dukungan dari selain teman-teman juga pemerintah setempat, khususnya Purwakarta dan juga masyarakat Indonesia, kita menggalakkan dengan pupuk organik
tanpa bahan kimia juga. Kita juga menyediakan media tanam organiknya juga. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit. Baik, mungkin ada lagi yang ingin sharing terkait usahanya seperti Pak Sigit tadi, mungkin ada apa kendalanya atau ada yang perlu didiskusikan, bisa langsung. Bapak Ian Kusmon, sepertinya apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan untuk materi coaching klinik hari ini dapat diunduh pada tautan yang sudah tersedia di kolom chat, serta untuk evaluasi dan penyempurnaan acara di masa mendatang, serta syarat pemberian sertifikat, mohon luangkan waktu untuk mengisi survei pada tautan yang telah disediakan. Jadi bisa download materinya dan jangan lupa untuk isi survei. Baik, sesi diskusi masih kita buka, sebenarnya bisa sampai jam 3 sore. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau yang didiskusikan? Atau mungkin dari Bapak Iman, Mbak Riza, Bapak Zulfikar, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Masih dibuka sesi diskusinya, masih panjang nih waktunya, masih 20 menit lagi. Kita ekspor aja di sini, mumpung ada ahlinya, yaitu analis muda di Perluasan Pasar Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi kapan lagi bisa tanya langsung. Jadi bisa, kalau misalkan kendala jaringan mungkin bisa sampaikan di kolom chat, atau ingin bertanya langsung bisa langsung open video atau audionya, atau gunakan fitur raise hand. Saya persilakan. Mungkin kalau belum ada yang bertanya, saya mungkin sedikit memberikan informasi terkait mungkin ada rekan-rekan UKM mungkin bisa mengakses Indonesia National Trade Repository atau INTR. Jadi di LNSW, di Lembaga National Single Window, kami menyediakan portal INTR, yaitu Indonesia National Trade Repository, yaitu fitur yang menyajikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama guna pengajuan dokumen kepabeanan dan kegiatan ekspor dan atau impor. Jadi portal ini menyediakan berbagai peraturan perundang-undangan terkait ekspor dan impor, serta ada juga fitur simulasi perhitungan ekspor dan impor. Ingin tahu seputar peraturan seperti peraturan menteri, peraturan perundang-undangan, mungkin bisa langsung akses websitenya di www.insw.co.id. Dan yang pasti
website akses portalnya gratis. Semua layanan di INSW itu gratis ya Bapak Ibu. Baik, kayaknya nggak ada yang mau bertanya lagi nih. Atau mungkin Pak Mahendra ingin bertanya kepada peserta, silakan. Ini ada yang paling jauh nggak ya dari mana Indonesia bagian timur gitu? Saya pengen tahu iya. UKM-UKM yang istilahnya tadi ada yang bilang yang terpencil itu siapa ya? Dari ini. Oh iya, ada di sini ada Mbak Riza tadi. Mbak Riza, kalau boleh tahu dari mana? Ya. Dari mana? Izin Pak, saya kebetulan dari Bekasi aja Pak. Oh Bekasi. Kirain dari Indonesia bagian timur gitu jauh. Oh enggak Pak. Iya. Mbak Riza dari Bekasi, Pak Sigit dari Purwakarta. Lalu mungkin Bapak Ratu Sewu tadi dari mana ya? Kalau Bapak Iman, kalau boleh tahu dari mana asal daerahnya, asal UKM-nya? Atau rekan-rekan UKM yang lain? Dari Jakarta katanya, Pak Iman. Oh, Pak Iman dari Jakarta. Dekat-dekat dong ini berarti ya. Masih di Pulau Jawa. Oh iya. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Lagi kerja, nggak bisa open mic. Kalau Bapak Zulfikar, UKM-nya dari mana? Oke, apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Masih dibuka sesi pertanyaannya? Kita masih punya waktu 15 menit. Kayaknya sayang banget 15 menit ini dihentikan gitu aja. Jadi kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, tanyakan aja dulu. Ya, silakan bisa bertanya di kolom chat atau tanya langsung. Atau saya mau tanya deh, ada dari di masa pandemi kayak seperti ini, ada nggak yang istilahnya dari usaha Bapak, misalkan tadinya usaha A berubah menjadi B karena kondisi pandemi atau seperti apa, jadi bisa sharing gitu. Jadi dari sisi Kementerian Koperasi juga melihat nih kesulitan apa sih yang dihadapi UKM selama pandemi seperti itu. Jadi bisa sharing atau seperti apa? Karena memang pandemi ini sangat berdampak banget ya ke UKM. Kalau dari tahun 98 krisis ekonomi mungkin nggak terlalu terdampak, malah UKM yang menjadi tulang punggung gitu kan. Tapi kalau sekarang krisisnya memang berdampak sekali terhadap UMKM seperti itu. Jadi mungkin dari Bapak Ibu bisa sharing sedikit atau bisa ada yang saya bertahan nih Pak, malah saya omsetnya lebih besar di masa pandemi ketimbang sebelum pandemi seperti itu. Biasanya itu bisnis-bisnis medis ya. Seperti itu. Mungkin ada yang mau sharing gitu? Ya, mungkin ada yang mau sharing. Apalagi mungkin kayaknya banyak nih yang mungkin bisa beralih ke digital, mungkin seperti usaha makanan yang awalnya hanya jual di tempat, tapi sekarang udah merambah ke digital platform, seperti mungkin ada yang udah merambah ke izin Mbak, mungkin saya bisa sharing mungkin Mbak. Oh ya, boleh, kepada Bapak Ibrahim. Silakan. Oke, kalau saya sih bukan
saya bilang saya bisnis kosmetik ya. Jadi saya bukan di masa pandemi ini bukan beralih komoditasnya, cuman jadi beralih media penjualannya aja sih Pak. Sekarang jadi lebih banyak online-nya gitu daripada malah tokonya udah nggak perpanjang sewa lagi, kita banyak online-nya. Itu aja sih. Nggak, kalau komoditas saya kira karena memang saya udah lama di bidang kosmetik, jadi susah gitu untuk pindah ke tempat lain. Jadi cuman medianya aja Pak, media penjualan kita aja yang, tapi kita belum sampai ke ekspor gitu sih. Gitu Pak. Di media platform apa Pak yang digunakan dan istilahnya jenis kosmetik apa nih yang istilahnya Bapak pasarkan gitu ya Pak? Kalau medianya kemudian, semua Pak. Baik, ya ini kita boleh sebut ini aja ya, marketplace ya, bisa Bukalapak, Shopee, apa semua kita ada. Kalau kosmetiknya ada lulur, parfum, pewangi ruangan, ada dupa juga gitu Pak. Sabun. Terkait sertifikasi tuh Pak gimana Pak? Apakah ada kendala atau istilahnya Bapak sudah dapat izin edar, biasanya BPOM ya? Itu ada kendala atau sudah didaftarkan atau seperti apa? Memang belum semua produk saya daftarkan ya, itu kan karena lumayan ribet ya ngurus perizinannya ya. Jadi beberapa aja sih, kayak yang produk utama aja yang sudah kita daftarkan Pak, seperti lulur itu sudah saya daftarkan Pak. Tapi memang karena lumayan ribet, jadi nunggu dulu nih. Dan saya juga pemasarannya belum sampai yang pasar ekspor gitu, jadi saya belum merasa perlu untuk mendaftarkan produk-produk saya juga sih Pak. Jadi domestik ya Pak. Itu domestik, iya. Terkait dengan penjualan di masa pandemi itu melalui platform itu, apakah sangat signifikan kenaikannya atau seperti apa? Justru buat saya pribadi naiknya lumayan Pak, lumayan signifikan. Oh, naiknya lumayan. Karena kan sekarang dengan media online ini saya juga menggunakan jasa konsultan ya Pak untuk pemasaran. Misalnya selain marketplace, saya juga ada Instagram kita juga. Boleh tuh Pak di-share deh Pak, biar nanti saya share. Rekan-rekan pada tahu dan bisa buka langsung nih. Biasanya para cewek-cewek atau wanita yang menggunakan kosmetik bisa di-add Instagramnya Pak Ibrahim ya, produk kosmetiknya. Keren Pak, mudah-mudahan lancar terus usahanya. Amin, terima kasih juga nih buat LNSW nih yang udah memfasilitasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sigit. Iya, ini mau sharing-sharing sedikit Bu ya, pengalaman saya selama di usaha pupuk organik selama pandemi corona ini. Itu omset saya memang naik gitu ya. Karena memang kan orang pada tinggal di rumah, banyak kegiatan kan ya, pada pesan media tanam, pupuknya itu banyak gitu ya yang pesan. Nah, tapi setelah sekarang ini pandemi udah mau selesai, ini omsetnya kan turun. Tapi tetap yang pelanggan saya itu adalah yang sekarang ini adalah yang penggemar hobi tanaman, gitu kan. Nah, jadi mindset saya sekarang pupuk dan media tanam tidak ditinggalkan, tapi tetap berjalan. Tapi mindset saya juga sekarang berubah, nambah usaha selain pupuk juga saya di bidang budidaya ayam kampung sekarang sudah berjalan. Ya hampir 7 bulan lah kurang lebih. Dan itu yang saya lakukan adalah memang kalau pengalaman saya pernah main di ayam itu adalah kalau ayam itu tidak akan ada matinya karena ini hubungannya dengan hubungan dengan perut. Nah kalau pupuk ini kan tidak kontinu. Nah makanya saya usaha ini sekarang 2, di ayam kampung dan juga media tanam. Dan saya kembangkan sekarang ini adalah saya masih belajar secara otodidak ini adalah ayam sistem inseminasi buatan. Jadi ayam suntik. Dan alhamdulillah kita sudah berhasil mencobanya dengan ayam suntik ini. Dan saya mengembangkan 2 usaha ini yang yang saya
keluh sekarang ini adalah memang permodalan, ya. Kalau ayam kita ayam kampung ini tidak mengalami kesulitan pemasaran, bukan apa? Kita channelnya banyak, ya. Nah, kalau pupuk ini kan tidak semua orang menyukai, gitu kan? Hanya orang-orang tertentu. Nah, makanya saya ini dua ini tetap berjalan beriringan, berjalan dua-duanya. Karena kalau ayam, ya budidaya ayam kampung itu banyak sekali. Bahkan Purwakarta ini kekurangan. Dan ini tidak ada tidak ada kendala. Yang kendala saya ini ada usaha ini yang media tanam dan pupuknya. Demikian Bu, saya yang sharing-sharing dari saya, pengalaman saya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sigit. Wah, ini daya juangnya Pak Sigit luar biasa nih. Jadi di satu sisi ada penurunan, di satu sisi ada kenaikan. Jadi istilahnya yang satu bisa menutupi yang lain gitu ya Pak. Jadi istilahnya biar dulu ya sama-sama jalan. Jadi yang terkait dengan pupuk itu Pak, sebetulnya sangat menarik Pak. Produk Bapak gitu ya. Cuman saya nggak tahu nih pupuknya itu apakah dari mohon maaf ya, kotoran sapika atau kambingka, dan berapa kapasitasnya per ini ya Pak ya, per bulan atau seperti apa Pak untuk produksi? Kalau kita sekarang mempergunakan dari kotoran kambing. Kebetulan di lingkungan saya ini banyak yang miara kambing. Daripada saya berpikirnya adalah mindsetnya, daripada mereka dibuang sayang begitu aja, maka saya manfaatkan, saya olah, dan tidak skala besar, skala rumahan kecil-kecilan aja lah. Dan saya sudah eksperimen, saya bergerak di budidaya ayam kampung. Sekarang saya punya kotoran itu banyak sih tidak ya, lumayan lah. Nah, itu juga saya coba, saya eksperimen dengan proses fermentasi melalui penjemuran secara alami melalui sinar matahari. Nah, lalu saya giling, dan itu saya coba untuk tanaman pun itu ternyata bagus juga. Hanya jangan langsung prosesnya gitu, karena kan amoniak juga kan tinggi. Nah, seperti jadi saya juga kedepannya juga selain mengembangkan juga hasil dari budidaya ayam kampung itu juga kotorannya pun akan saya manfaatkan gitu. Dan ini belum sempat saya pasarkan, belum, hanya saya eksperimen dulu gitu ya. Demikian gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti istilahnya ini masih eksperimen ya Pak, trial ya Pak ya, coba-coba, tapi istilahnya untuk mendapatkan komposisi yang pas memang butuh uji coba gitu ya Pak ya. Iya Pak, ya begitu. Jadi saya juga mengembangkan dari kotoran ayam juga. Memang kalau dengan kambing itu memang secara langsung kalau kambing itu tidak mengandung amoniak, tidak terlalu panas karena mereka kan unsurnya alami. Ya, alami, mereka makan dari rumput. Itu. Perbedaannya dengan ayam itu beda. Dia amoniaknya lebih tinggi. Makanya kalau kita sekaligus coba langsung yang masih baru itu, tanaman akan mati. Makanya kita belum sempat dipasarkan apa, kita uji coba dulu, masih trial dulu ini. Itu Pak. Kalau dari konsumen Bapak itu paling banyak apakah dari petani atau istilahnya yang punya perkebunan, atau memang masyarakat umum yang memang suka melakukan budidaya tanaman Pak? Kebanyakan pelanggan saya itu adalah mereka yang hobinya tanaman, kembang-kembang gitu kebanyakan. Kalau ke pertanian kita belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Makanya saya juga perlunya konsultasi ya, kita sharing-sharing tuh bagaimana caranya. Belum, kita punya teman pernah mau hubungi ke teman saya, ya ternyata ya tidak tahu ya bagaimana jawabannya, sulit untuk dibicarakan gitu ya. Saya sudah menawarkan teman saya di dinas pertanian, tetapi tidak ada tanggapan, gitu. Makanya saya berdiri sendiri. Iya betul Pak. Jadi memang kalau misalkan mau skalanya yang lebih besar gitu, memang harus menargetkan minimal usaha-usaha yang melakukan pertanian secara organik itu Pak yang tadi. Cuman memang butuh ini sih Pak, butuh kolaborasi ya antara asosiasi istilahnya pelaku usaha organik dengan
suppliernya ini dari Bapak nih, pupuk alami gitu, pupuk organik seperti itu Pak. Jadi kan kalau misalkan di pertanian di Purwakarta kalau tidak salah itu masih banyak lahan pertanian ya Pak, terutama padi, terus kemudian bahan baku makanan pokok ataupun buah-buahan seperti itu ya. Jadi memang masih banyak lahan pertanian sebetulnya ya Pak ya. Ya, masih bahkan saya pernah lihat di media sosial itu Pak Deddy Mulyadi ya, mantan bupati. Waktu itu masih bupati kalau tidak salah, itu menganjurkan bahwa pertanian Purwakarta itu pengennya itu organik, tapi tidak bisa. Karena apa? Mereka lebih terlena dengan kimia, karena kimia ini kan 3 bulan sudah panen padi. Kalau pupuk organik itu kan lama, memang hasilnya bagus. Itu belum setahu saya ini belum, Purwakarta belum mengembangkan seperti itu. Jadi masih sulit gitu. Ini Bahkan memang harus ini ya Pak. Iya. Ya di lingkungan saya sendiri aja sawah itu semua masih tergantung urea. Itu belum pakai organik. Padahal pada waktu itu Pak Deddy menyarankan supaya waktu langka pupuk itu usahakan membuat pupuk organik. Ternyata belum menyentuh di masyarakat di lingkungan saya ini khususnya. Halo? Ya, halo Pak. Iya, gitu aja Pak. Iya, sebetulnya memang perlu koordinasi sih. Maksudnya semua pihak itu mendorong untuk mendukung budidaya organik khususnya di Purwakarta seperti itu ya Pak. Jadi istilahnya Bapak nggak berjuang sendiri nih, terutama untuk kementerian terkait gitu ya Pak ya, dan asosiasi juga istilahnya juga perannya juga sangat dibutuhkan seperti itu Pak. Ada pertanyaan lagi? Ya, jadi luar biasa sekali semangat Pak Sigit ini ya. Jadi saya belajar kalau kita bisa mengubah tantangan menjadi peluang gitu, kayak Pak Sigit tadi. Tantangannya mungkin masa pandemi, pupuknya mengalami penurunan akibat pandemi, tapi kita bisa melihat peluang, oh bisa nih usaha ayam, jadi kita pelajari bagaimana budidayanya dan sebagainya. Mantap Pak Sigit, lanjutkan. Nih ada dari Pak Iman, mantap Pak Sigit, tetap berjuang dan bertahan di masa pandemi. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ian Kusmon. Saat ini saya dan kakak saya ada UKM daging sapi, namanya Daging Mania. Domisili Serpong yang berjualan di platform Shopee, IG, WA manual. Akhir-akhir ini agak susah mendapatkan stok impor daging dari Australia atau India yang harganya murah karena supply seret lebih dari sales juga seret. Sales juga seret maksudnya. Kira-kira adakah platform UMKM dari LNSW untuk mengatasi masalah supply ini? Oke. Berarti ini pertanyaannya untuk moderator ya? Karena kira-kira adakah platform UMKM dari LNSW untuk mengatasi masalah supply ini? Kalau untuk platform UMKM sendiri di LNSW itu sebenarnya ini juga lagi sedang dibahas, ada di breakout room nomor 5, itu membahas platform digital untuk UMKM. Dan tadi pagi juga sudah ada webinar sistem informasi untuk UKM ekspor. Untuk platform UMKM dari LNSW itu sendiri, mungkin Bapak bisa langsung akses INTR, Indonesia National Trade Repository. Di sana kita juga bisa di platform tersebut juga kita sudah menyediakan berbagai peraturan mengenai ekspor impor. Kemudian untuk simulasi perhitungan ekspor impor juga tersedia di INTR. Lalu kalau untuk sebenarnya platform UMKM dari LNSW ini sudah ada, namun masih dalam tahap pengembangan, Pak. Jadi
mungkin bisa ditunggu saja update-nya melalui media sosial kita, yaitu di @official_INSW. Dan Bapak juga bisa memantau website kita melalui www.insw.go.id. Untuk penjelasan secara rincinya, sebenarnya sudah tadi pagi sudah dibahas melalui webinar Sistem Informasi UKM Ekspor yang dapat diakses siaran ulangnya di YouTube channel Lembaga National Single Window. Jadi mungkin bisa diakses di sana ya Pak. Di sana tadi sudah dijelaskan juga website yang memfasilitasi untuk UMKM ekspor gitu. Bagaimana? Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Iya, sama-sama. Karena sebenarnya saya juga bukan orang teknis, jadi saya tahunya juga secara umum kalau terkait, apalagi ini hubungannya ke platform. Jadi mungkin informasi itu dulu, karena mungkin saya bukan di bagian teknisnya Pak, jadi saya tahunya informasi secara umum itu. Mungkin rincinya bisa langsung tonton siaran ulang webinar Sistem UKM Ekspor di YouTube Lembaga National Single Window. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15:04, mungkin Pak Mahendra mungkin ada closing statement dulu sebelum saya tutup. Ya, terima kasih Mbak Nindi dan tim LNSW ya yang sudah mengadakan Pekan LNSW 2021. Ini merupakan program yang sangat bagus. Mudah-mudahan tahun depan juga masih terus berlanjut sehingga UMKM kita lebih bisa memahami terkait dengan prosedur-prosedur ekspor seperti itu dan platform-platform atau inovasi-inovasi yang diberikan oleh LNSW ke depannya seperti itu. Dan untuk UMKM Indonesia, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga perekonomian dan UMKM itu bisa bangkit kembali. Terima kasih sekali lagi kepada LNSW dan Bapak Ibu UKM yang telah berpartisipasi dalam event kali ini. Terima kasih Mbak. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Mahendra dan seluruh rekan-rekan UKM. Dan jangan lupa juga untuk materi dapat diunduh melalui tautan yang sudah di-share di kolom chat, serta untuk evaluasi dan penyempurnaan acara di masa mendatang, serta syarat pemberian sertifikat, mohon meluangkan waktu Bapak Ibu untuk mengisi survei pada tautan yang sudah tersedia di kolom chat. Demikian kegiatan coaching klinik peningkatan UKM ekspor dalam rangkaian Pekan INSW 2021. Terima kasih atas partisipasi aktif dari para peserta. Semoga pemaparan dari narsum kita kali ini dapat semakin mempermudah niat Bapak Ibu dalam mengembangkan UKM-nya, dan terkhusus saya ingin menyampaikan terima kasih kepada narasumber, kepada Pak Mahendra. Baiklah, kalau tadi dibuka dengan pantun, mungkin penutupnya harus pakai pantun lagi. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalaulah urusan ekspor masih panjang, bolehlah kita diskusi lain kali. Pekan INSW 2021, sinergi pulihkan negeri, bangkitkan ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.